Ustaz. Ya doh, Bapak Ibu, oci-oci, opung-opung, tulang-tulang. Alat kita sesudahnya. Horas. Sehat semuanya. Sehat. Badannya sehat. Sehat. Hatinya sehat. Sehat. Pikiran sehat. Sehat. Kantong sehat. Tidak. Alhamdulillahirabbil. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mesti mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alamin. Nyawa masih dititipkan Allah di dalam badan, napas masih berhembus, mata masih berkedip, telinga masih mendengar, jantung masih berdetak, darah masih mengalir, kaki masih melangkah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Apalagi yang bisa kita lakukan hidup ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat yang pertama dari tabligh akbar ini adalah menyambung silaturahim. Sudah berapa lama saya tak jumpa dengan oci-oci, oma-oma, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik ini semua. Saya datang kemari tahun 2018. Sekarang sudah tahun 2022. Berapa tahun itu sudah? Memang kalau kepanasan ini payah hitung memang. Sudah 4 tahun kita tak jumpa. Sudah lama tak bersua. Maka menyambung silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung tadi silaturahim. Mudah-mudahan dengan menyambung silaturahim ini umur bertambah, Amin. rezeki bertambah, Amin. sawit bertambah, karet bertambah, bini orang baru kupancing sedikit aja, hampir mengamuk lagi orang. Mudah-mudahan ibu semua sehat walafiat ya bu. Amin. Masya Allah. Kalau ibu sehat, bapak pasti sehat duduk. Kalau ibu sakit, bapak lebih merana. Mudah-mudahan ibu semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tabligh akbar bersama Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCDSE PhD. Tak ada judulnya. Jadi tabligh akbar ini tak ada judulnya, terserah saya aja lah. Yang pertama saya ingatkan, kita mesti menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah termakan hoax. Makanlah nasi uduk. Kenapa Ustaz ingat nasi lemak? Itu disuguhkan Pak Bupati tadi. Bupati kita ini luar biasa, Bapak Bupati PLT. Tahu Bapak Ibu arti PLT? Pejabat lillahi ta'ala. Bupati, dokter gigi, ganteng pula. Sudahlah tak ganteng, tak bupati, sakit gigi, mati aja lah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Dengan tabligh akbar ini saya bisa berjumpa dengan Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala dan tak berkepala, Bapak Kajari, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Padang Lawas, berjumpa pula dengan macam-macam makhluk Allah yang hebat-hebat luar biasa. Ini kalau saya sapa satu persatu habis waktu sampai zuhur. Sementara kami mau ke Rantau Prapat lagi ini lagi setelah ini. Habis itu langsung lagi ke Tanjung Balai. Habis itu langsung lagi ke Kisaran. Habis itu langsung lagi ke Medan. Sampai kapan Ustaz ceramah ini? Sampai malaikat maut datang. Barulah berhenti semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Saya sampai ke Mesir tahun 1998. Rupanya Pak Ketua MUI kita sampai ke Mesir tahun 2015. Tahun 2015. Tahun 2005. Saya pulang tahun 2002. Jadi berselisih di jalan kan. Saya pulang 2002, beliau datang 2005. Tapi jabatannya luar biasa.
menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas. Allahu Akbar. Allah. Saya sampai di Mesir tahun 1998. Rupanya ada yang lebih jauh daripada saya. Beliau sudah sampai di Mesir tahun 1981. Saya umur 4 tahun, beliau sudah kuliah di Al-Azhar. Jumpa pagi ini di rumah Pak Bupati. Beliau adalah Ustadz Haji Iskan Kolba Lubis, DPR RI dari Padang Lawas. Allahu Akbar. Berani dia berkata, menyuarakan kebenaran di parlemen. Bangga tak orang Padang Lawas? Bangga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita kalau dipuji orang sebut Allahu Akbar. Anak ibu cantik ya, Allahu Akbar. Anak bapak ganteng ya, Allahu Akbar. Supaya hati kita tidak angkuh dan sombong. Jangan nanti ibu pas dipuji orang, anak ibu cantik ya, siapa dulu mama? Masya Allah, tabarakallah. Banyak-banyak menyambung silaturahim. Siapa yang tidak menyambung silaturahim, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun ibadahnya banyak, walaupun tahajudnya tak putus, walaupun zikirnya tak berhenti, tapi kalau memutus tali silaturahim, la yadkhulul jannah. Mudah-mudahan dengan adanya tabligh akbar ini, semua yang putus-putus tersambung lagi, yang patah-patah direkatkan lagi. Saya disambut oleh Pak protokol dengan pantunnya. Saya hitung tadi tak berapa pantun, lebih 10 pantun. Kata orang pantun itu mesti dijawab, betul? Betul. Anak raja memakai katun, katun dipakai di kayu arang. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Bicara yang paling singkat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang zikir, puasa sunat, sholat sunat, baca Quran, baik apa tak baik? Baik. Kalau ada orang suka pengajian, wirid yasin, bagus apa tak bagus? Bagus. Bagus. Tapi kalau silaturahimnya putus, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang memutuskan tali silaturahim, faqad qata'tuhu, maka aku sudah memutuskan hubungan dengan dia. Bisa kita putus hubungan dengan Allah? Jangankan memutuskan hubungan dengan Allah, memutuskan hubungan dengan PLN pun tak sanggup kita. Mati lampu, mati handphone, mati semuanya. Betul? Betul. Hari ini kita sedang tersambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu sekolah di pesantren Darul Arafah, Lau Bakiri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di antara kawan saya, sama-sama satu angkatan, tahun 1993, namanya Ustadz Fauzan, hadir bersama kita pada pagi hari ini. Berpuluh tahun kami tak jumpa. Tahun 1993, sekarang sudah tahun 2022, berarti 30 tahun kurang setahun kami berkawan bersahabat. Saya bersaksi di hadapan Bapak Ibu semua, bersaksi di hadapan Allah, Ustadz Fauzan ini baik, kawan saya yang terbaik, orangnya tak pernah menyinggung perasaan. Orang Padang Lawas ini memang baik-baik. Ustadz Somad ini dipuji-pujinya kita tidak. Saya berkawan lama. Mudah-mudahan bersama kami di Darul Arafah, bersama kami di Al-Azhar Kairo Mesir, bersama di Padang Lawas, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sedang pengajian ramai-ramai, kata Nabi, rahmat tidak turun. Kenapa rahmat tak turun? Karena ada di antara kalian yang memutuskan tali silaturahim, malaikat rahmat tak mau turun. Kalau di rumah ada orang memutus tali silaturahim, rahmat tak mau masuk ke rumah. Kalau ada orang memutus tali silaturahim di kantor, rahmat tidak turun ke kantor. Kalau ada di tanah lapang ini orang yang memutus tali silaturahim, maka rahmat tak jadi turun kemari. Mudah-mudahan semua yang hadir ini tak ada yang memutuskan tali silaturahim. Amin. Sakit kali hatiku Pak Ustaz. Apa rupanya kata dia? Dibilangnya aku miskin susah melarat. Kalau sakit hati, tunjukkan berprestasi, tunjukkan bahwa kita hebat.
kehebatan bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata yang menyakitkan hati itu justru bisa menjadi motivasi. Betul? Apa yang betul? Saya waktu mau ke Mesir, Bapak Ibu, apa kata orang waktu saya mau ke Mesir? Somad itu tidak akan lulus ke Mesir, bukan enak ikut tes ke Mesir. Begitu kasar cakap orang, saya tidak marah, saya tidak balas, saya usahakan supaya lulus. Setelah lulus, saya 2 bulan pelatihan bahasa Arab di Jakarta. Sampai di Jakarta, apa kata orang? Nah, betul kan? Somad sekarang di Jakarta, malu dia balik ke kampung. Berangkat saya ke Mesir, apa kata orang? Takkan selesai dia di Mesir. Bukan enak, bukan mudah, bukan senang belajar di Al-Azhar Kairo itu. Takkan tamat Somad itu pulang. Buktinya pulang saya. Berangkat tahun 98, pulang 2002. 4 tahun saya pulang. 4 tahun selesai pulang ke kampung. Apa kata orang kampung? Cepat kali kau pulang. Orang kampung kami 10 tahun baru pulang. Kau baru 4 tahun kau pulang. Jangan-jangan kau DO. Mana ijazah kau? Saya tunjukkan ijazah saya. Besar ijazahnya, hampir setengah pintu. Ijazah Al-Azhar. Ini ijazah saya. Ditengok-tengoknya, rupanya dia tak pula bisa baca bahasa Arab. Apapun yang kita lakukan ini ada saja salahnya di mata manusia. Maka jangan ikut cakap orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut cakap kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang penting benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata para ulama, jalankan. Siap? Nampaknya belum sarapan jemaah. Kenapa Ustadz Somad ini menggelegar suaranya? Dikasih Pak Bupati lah pula tadi nasi lemak pakai telur ayam, agak pedas sambal itu sedikit. Jadi menggelegak dia di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sudah sarapan semua? Masya Allah. Panas-panas tak apa-apa. Ini anggap saja latihan geladi padang mahsyar. Nanti di akhirat lebih panas lagi daripada ini. Dan di antara yang mendapatkan naungannya adalah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Ini yang datang ini semuanya berkasih sayang karena Allah. Betul? Betul. Ceramah saya kan udah selalu Bapak Ibu dengarkan. Betul. Maka yang datang pagi ini mau menengok macam mana bentuk Ustaz Abdul Somad itu. Selama ini dia yang menghabiskan paket 4 giga ini. Mau tengok bentuk rupanya dulu. Pasti tengoknya, Masya Allah, hitam rupanya. Saya bukan hitam, kacamata ibu hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Kalau berkumpul kita berzikir menyebut Allah, memuliakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkumpul di tanah lapang yang disebut nama Allah, hati mengingat Allah, mulut menyebut Allah, bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakaruhumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ini semua yang hadir ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Kalau ada tablik akbar ramai malam, maklum. Kenapa ramai? Malam, dingin. Kalau ada tablik akbar di dalam masjid ramai, maklum. Kenapa? Ramai di dalam masjid. Kalau ada tablik akbar di dalam gedung, biasa. Tapi tablik akbar 9 pagi di tanah lapang, panas terik, bisa ramai. Ini adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad disediakan pentas, tempatnya tinggi, pakai tenda, pakai kipas angin, pakai karpet. Tapi ada saudaraku yang duduk di bawah, tak pakai pentas, tak pakai tenda, tak pakai karpet, duduk beralaskan tanah, beralaskan rumput, basah pula rumput itu.
Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan pula? La ilaha illallah. Begitulah bersihnya hati jamaah ini, Masya Allah. Kadang hidup ini nampak kita orang enak, betul? Enak loh Ustaz Somad itu ya, dia tinggi di atas pentas. Tahu kalian rasanya macam mana di atas pentas? Tahu? Basah. Nanti habis acara ini naiklah ke atas. Basah ini pentas ini. Makanya saya tak terlalu lama nanti sini, takut masuk angin. Bercanda. Insya Allah berkat doa orang soleh-soleh ini sehat walafiat kita semua. Saya 2 hari ini full ceramah. Ini hari yang ketiga. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. 4 hari saya ke Sumatera Utara berturut-turut. Jumat, Sabtu, Ahad. 1 hari 3 kali pengajian. Pagi, siang, malam. Macam makan obat. Kenapa Ustadz Somad sehat walafiat? Apa yang Ustadz minum? Teh manis. Apa yang Ustadz makan? Nasi lemak. Apa yang membuat Ustadz sehat? Karena orang Padang Lawas mendoakan saya. Semua orang umat Nabi Muhammad SAW yang ramai, yang soleh, yang sehat, yang soleh mendoakan saya tadi malam. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad ya Allah, sampai acara kami di Padang Lawas ya Allah. Setelah itu terserahlah ya Allah. Malam tadi berangkat kami dari Padang Masar atau Padang Sedempuan. Berangkat kami dari Padang Sedempuan jam 10.30. Terbuka mata saya di mobil, ada apa? Pohon tumbang. Lanjutkan lagi perjalanan, ada apa? Tiang listrik tumbang. Tapi berkat doa Bapak Ibu, saya pikir batal pengajian hari ini. Rupanya sampai juga. Terpaksa kami menginap tadi malam di Gunung Tua. Akhirnya sampai pagi ini di Padang Lawas, berjumpa, bertatap muka, bisa dalam keadaan sehat walafiat. Saya pun berjalan. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah juga ke kota Madinah. Sudah lama Abdul Somad berceramah, hari ini berjalan di karpet merah. Jalanlah saya tadi macam pejabat-pejabat merasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan orang Padang Lawas. Dijadikan Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya soleh dan solihah. Diberikan Allah rezeki yang berlimpah, masuk ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang pertama, silaturahim. Tadi saya mulai ceramah jam 9, insya Allah berakhir jam 10. Mana tahu ada yang kepanasan menengok-nengok berapa lama lagi. Mudah. Abdul Somad itu ceramah tak lama-lama, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Jam 10 selesai. Yang berkunang-kunang tahan-tahankan sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang kepalanya bertutup payung, ada yang kepalanya bertutup kain, ada yang bertutup kardus, ada yang bertutup macam-macam. Mudah-mudahan tak ada apa-apa. Segala penyakit-penyakit diangkat Allah Subhanahu wa taala. Mu'izukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita dari Sabang sampai Papua bagaimana orang Padang Lawas menghadiri pengajian, bukan di masjid karena tak muat, bukan di gedung karena tertutup, tapi di tanah lapang jam 9 pagi sedang panas terik, tetap datang, tetap mendengar, tetap semangat. Allahu Akbar. Kamera sedang berada di atas kepala kita. Lambaikan tangan ke kamera. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Oke, turunkan tangannya, yang lama-lama nanti tidak basah. Panas ini soalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Begitu cara mengusir kalau ada drone. Nah, hilang dia kan? Hilang. Mana tahu nanti ada drone di rumah ibu datang, langsung lambaikan sallallahu ala Muhammad. Insya Allah hilang sama orang-orangnya sekalian. Datang lagi sekali lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tadi yang pengajian? Kami semuanya di mana? Di padang lawas, di masjid, di tanah lapang, panas terik. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Tak ingat aku panas kali apa Abdul Somad itu kalau ceramah dia pakai poin-poin. Yang disampaikannya tadi yang pertama adalah menyambung tali silaturahim. Siap sambung tali silaturahim? Siap. Sakit kali hatiku Pak Ustaz. Cara menghilangkan sakit hati mau saya ajarkan? Mau ku ajarkan? Bayangkan mukanya. Udah terbayang mukanya? Nah, doakan dia, ya Allah panjangkan umurnya. Udah. Kalau hati kita bersih, doanya tulus. Tapi kalau hati kita masih dengki, sakit hati, dia gigi kita rapat. Ya Allah, matikanlah dia cepat. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan ini. Jangan doakan yang jelek-jelek. Kenapa? Karena ketika kita doakan saudara kita, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Walaka mislu. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Siap mendoakan yang baik-baik? Siap. Sama-sama satu sekolah, sama-sama kuliah, sama-sama kerja. Tiba-tiba jodoh dia duluan dapat. Apa tak sakit hati kita? Menengok dia duduk di pelaminan. Meskinya aku yang bisa. Sakit hati kita di dalam, betul. Aku kena segan sama ustaz-ustaznya aja. Kalau tak ada ketua MUI udah aku nyanyikan 3 album. Sakit hati kita, tak bisa mendoakan. Naik ke pelaminan. Kalau ada kawan kita nikah lebih dulu, kita doakan apa tidak? Doakan, naik ke atas pentas. Barakallah lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan jawab yang tidak-tidak. Ini kadang orang kalau sudah sakit hati, kok kan sama-sama dia? Iya. Sama-sama kuliah sama dia? Iya. Sama satu sekolah sama dia? Iya. Umur kalian sama? Betul. Kenapa dia lebih dulu nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Kenapa kita suruh? Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang rumahnya besar. Mudah-mudahan di rumah besar itu dia tahajud malam. Tak setuju orang ini nampaknya. Saudara kita yang punya mobil, mudah-mudahan dengan mobilnya itu dia membawa sholat berjamaah ke masjid. Amin. Doakan yang baik-baik, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan buat kita semua insya Allah. Amin. Baju yang saya pakai ini baru pertama kali saya pakai di padang lawas. Mereknya Casio, kasih orang. Gimana rasanya pakai baju baru nih Pak Ustaz? Panas. Jadi mohon maaf saya gulung baju ini karena panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang pernah hidup tapi tak pernah mengajak orang lain berbuat baik dan melarang nahi mungkar. Ibu bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Kami ini kan oma-oma Pak Ustaz. Kami ini bukan ustazah, kami ini bukan profesor, kami ini bukan ketua MUI, kami ini bukan anggota DPR, kami ini ibu rumah tangga. Ibu bisa melakukan amar ma'ruf. Sembayang bang, malaikat maut udah dekat bang. Bisa apa tak bisa? Sambil nyanyi ibu pagi-pagi. Walaupun hidup kalau tak sembayang apa gunanya? Mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat segera sholat. Dibukakan Allah pintu hatinya. Kalau sudah kita doakan ramai-ramai tak juga terbuka pintu hatinya, dibukakan Allah pintu yang lahat. Saya mancing. Tengoklah sayangnya mereka kepada Bapak. Tak ada satupun di antara mereka mengatakan amin. Walaupun mungkin mulutnya kasar, walaupun mungkin cakapnya keras, tapi mereka sayang dengan Bapak. Betul Bu?
Tapi kalau bapak meninggal mau mereka ikut, mau bu? Apalagi bapak sangat bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada di antara bapak punya istri tak menutup aurat, rambutnya terbuka, nama jilbabnya pasrah tapi tak rela, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya dibonceng laki-laki, Pak Haji, ya anak Pak Haji ku tengok dibonceng orang, ya biarkan aja lah. Kalau ada laki-laki model begitu, walaupun rajin sholat tahajud, walaupun khatam Quran, sebelah kakinya masuk surga, sebelah lagi masuk neraka, karena dia punya istri, dia punya anak, dia diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap kamu akan dituntut diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu menjadi istri yang solihah, bapak menjadi suami yang baik-baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah Pak Polisi bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Gimana caranya? Ada orang laga ayam main judi. Terbayang orang laga ayam? Ada orang main gaplek, main judi taruhan pakai duit. Ada orang main judi. Abdul Somad yang melarang, ceramah dia, jangan main judi, jangan main judi. Innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamar, sesungguhnya judi. Abdul Somad nahi mungkarnya dengan ceramah. Tapi Pak Polisi tak perlu pakai ceramah, tak perlu tabligh akbar, tak perlu pakai dalil, cukup dicabutnya aja pistolnya. Main judi keren, main, beletupkan otak. Selagi pistol itu masih ada, pakai untuk nahi mungkar. Setuju? Siapa di antara adik-adik ini yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Mantap, mudah-mudahan kalian lulus nanti. Amin. Tapi kalau kalian lulus, pakai untuk nahi mungkar. Kenapa? Karena ada orang sekarang berpemahaman, yang main judi kan aku, duitnya duit aku, yang pakai narkoba kan aku, yang ngisap ganja kan aku, yang ngisapkan aku, yang mabuk kan aku, yang sakau kan aku. Apa urusan kau? Memang yang mabuk kau, memang yang sakau kau. Tapi kalau gempa bumi dia datang, rumah aku hancur juga, bodoh. Betul. Rupanya kalau datang tsunami, kalau batu-batu gunung itu, kalau bergoncang bumi ini, apakah yang hancur rumah orang yang jahat saja? Yang baik-baik ini pun kena juga semua, betul? Maka kita jaga negeri ini, kita jaga Padang Lawas, kita jaga Sumatera Utara, kita jaga Indonesia dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu, selama ibu masih mau merepet, kau mau kemana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, kemana, kunci motor, mana duit, selama ibu masih mau merepet, maka dunia masih aman. Tapi kalau ibu sudah diam, pulang-pulang berbadan dua, hancur dunia persilatan. Insya Allah kita ini akan aman. Polisi dengan pistolnya, tentara, Babinsa, Babin Kamtipmas, DPRD, DPR RI, mereka disebut dengan parlemen. Parle dari bahasa Prancis, parle, bicara. Parle artinya bicara. Anggota DPR dia mesti bicara di parlemen, menyuarakan rakyat, membela masyarakat. Anggota DPR yang tidak parle, yang tidak bicara, maka dia makan gaji haram, makan duit haram. Betul? Beberapa hari ini kita beberapa hari ini kita membaca berita Bapak Iskan Kolbalubes begitu beraninya bicara di parlemen, bicara di DPR RI, lantang dia bicara, bangga orang dari Padang Lawas. Betul? Nanti kalau saya ditanya orang, kenal Ustaz Somad dengan Ustaz Iskan Kolbalubes? Oh, ala kita. Saya kan juara, saya bilang. Tapi Ustaz kan di Riau, dia kan di Padang Lawas. Iya, tapi nggak jauh-jauh kali, dekat-dekat. Mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk menyuarakan suara rakyat, insya Allah. Amin. Amin. Tidak perlu khutbah, tidak perlu ceramah, tidak perlu tabligh akbar.
suarakan di parlemen, suarakan di DPR RI, suarakan di DPRD, suarakan. Inilah namanya jihad konstitusi. Kita tidak negara Islam, kita tidak tinggal di kesultanan, kita tidak tinggal di kerajaan, kita tinggal di negara demokrasi. Di dunia demokrasi, suara yang paling banyak suara Tuhan. Siapa yang paling banyak, itulah yang benar. Ada anggota dewan 50 orang. Berapa anggotanya? 50 orang. Mau dikeluarkan peraturan tentang LGBT. Bapak ibu suka dengan LGBT? Mau anaknya LGBT? Tiba-tiba mau dikeluarkan peraturan boleh LGBT buat acara terbuka, diadakan voting. 50 anggota dewan diadakan voting. 26 setuju, 24 tak setuju. Yang mana yang menang? Yang setuju. Jangan heran nanti datang laki-laki, badannya berotot, kumisnya melintang, tapi melambai. Kemana? Maka mesti memilih orang yang benar, pilih orang benar, supaya dia duduk di parlemen memperjuangkan kebenaran. Setuju? Setuju. Takbir. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, berbagai macam suku, bangsa dan agama, multi partai, warna-warni, tapi kita semua mesti sadar kita akan mati menghadap Allah dan kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Ibu-ibu mati, bapak-bapak lebih cepat. Orang kaya mati, orang miskin setengah mati. Apalah gunanya hidup ini kalau tidak pernah dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kebetulan Abdul Somad bicara di depan orang ramai, khutbah Jumat, pengajian di kantor, tabligh akbar di tanah lapang. Selama manusia masih mau mendengar, masih mau berkumpul, saya tidak akan pernah berhenti berbicara. Kalau dihadang tidak boleh pengajian, saya akan bicara di rumah sendiri, pakai handphone berdua saja. Hai guys, manapun berada, marilah kita senantiasa menjaga kebinekaan, kebangsaan. Siap jaga Padang Lawas, siap jaga Sumatera Utara, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Takbir. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan tidak pernah berhenti menggoda. Maka jangan berharap kalau kita diam kebenaran akan menang. Sesungguhnya kebenaran tidak pernah kalah, kebatilan tidak pernah menang. Yang jadi masalah, orang yang benar diam, orang yang batil bicara. Orang yang betul diam, orang yang batil ngomong. Saking banyaknya orang batil ngomong, orang yang betul merasa batil, yang batil merasa betul, yang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang betul diam, orang yang batil bicara. Maka speak up, bicaralah. Parlemen, bicaralah. Membicarakan yang benar-benar. Mudah-mudahan kita tidak pernah takut menyuarakan kebenaran. Betul? Betul. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Boleh saya jalan-jalan sama anak Pak Haji sebentar? Boleh apa boleh? Boleh. Selangkah kau langkahkan kaki dari rumah ini, selangkah juga aku masuk neraka. Sekali tidak. Kalau memang kau jantan, jangan kau membawa bunga mawar. Kalau memang kau jantan, kau bawa mahal. Boleh untuk update status besok pagi. Kalau memang kau jantan, jangan bawa bunga mawar. Kalau memang kau jantan, kau bawa mahal. Amin. Amin. Betapa senangnya Pak Haji menikahkan anak gadisnya. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, mengajarkan surat Ar-Rahman. Indah apa tak indah? Indah. Di hari yang sakral, hari yang suci, seorang bapak menikahkan anaknya. Tapi apa mau dikata, di hari itulah si bapak tuh mengamuk, darah tingginya naik, jantung koronernya naik ke ubun-ubun marah. Tuh nikahkan aku dengan aku, jangan kau datang kemari lagi untuk pijakan aja kemarin kau. Gara-gara apa? MBA, married by accident.
Ketawa pula anak-anak, cepat paham aja kalian. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita ini semua. Anak-anakku sekalian, kalian yang masih sekolah serius saja belajar. Nanti ada di antara kalian ini yang jadi bupati Padang Lawas, ada di antara kalian yang jadi gubernur Sumatera Utara, ada di antara kalian yang akan jadi DPRD Kabupaten Kota DPR RI, ada di antara kalian ini yang jadi dokter spesialis, ada di antara kalian yang jadi polisi, ada di antara kalian yang jadi hakim, jadi jaksa. Kalian akan melanjutkan perjuangan agama Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Saya semangat hari ini, kenapa? Saya tengok anak-anak muda yang luar biasa. Seandainya di depan saya ini orang tua semua, semangat, tak semangat. Seandainya di depan saya ini orang-orang tua, maka saya hari ini tak menggelegar. Saya paling ceramahnya, marilah kita banyak berzikir menghadapi sesuatu mau. Tapi karena yang di hadapan saya ini anak-anak muda, godaannya luar biasa. Kita hitung sama-sama. Ganja, narkoba, zina, LGBT, medsos, Instagram, Telegram, kilogram, TV, parabola, aliran sesat, sekuler, liberal, ateis, agnostik, komunis, merusak kepala anak kita. Siapa yang bisa menjaganya? Yang bisa menjaganya adalah DPR. Dengan apa? Perda, peraturan daerah. Tidak boleh mabuk. Ustadz berceramah di masjid, jangan minum khamar, jangan pakai narkoba, jangan mabuk. Tapi orang di parlemen bisa buatkan peraturannya. Kalau di pusat undang-undangnya, kalau DPR keluarkan perdanya. Kalau DPR tidak mau mengeluarkan perda, bupati mengeluarkan perbuk, peraturan bupati. Ketika masih ada kekuasaan, ada jabatan, tanda tangan masih laku, pakai menolong agama Allah. Setuju? Jangan nanti udah pensiun barulah, mana yang bisa kami bantu? Ustadz Somad, saya mau menolong agama Allah. Bapak sekarang bupati? Tidak. Kapolres? Tidak. DPRD? Tidak. DPR RI? Tidak. Lalu Bapak sekarang apa? Di rumah aja. Banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Innal insana lafi rugi semuanya. Ibu rugi, bapak rugi, pejabat rugi, alim ulama rugi. Ustadz Somad Rugi. tidak, katanya. Kenapa dibilangnya Ustadz Somad tidak rugi? Kenapa anak kecil di Padang Lawas tahu Abdul Somad tidak rugi? Karena Abdul Somad mengamalkan 4. Pertama, illalladzina amanu. Yang kedua, wa amilus solihati. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi. Yang keempat, wa tawasau bis Sabari. Selama kau lakukan yang 4, maka kau tidak rugi. Walaupun kata orang kau rugi, kau miskin, kau susah, kau melarat, kau sakit, kau rakyat jelata, kau tak punya apa-apa. Itu cakap manusia. Tapi di hadapan Allah, engkau lebih mulia. Yang penting ini cakap orang, apa kata Allah? La haula wala quwata. Sebenarnya kita tak punya daya, tak punya apa-apa, tak punya kuasa. Kalau ibu punya duit, milik Allah. Kalau bapak punya harta, milik Allah. Kebun sawit sejauh mata memandang. Kok Ustaz tiba-tiba ingat sawit? Itu pokok sawit. Kaya-kaya orang Padang Lawas, ini betul. Tak mengaku pula dia. Memang orang kaya ini tawaduk, rendah hati memang dia. Tak mau dia mengaku. Padahal kaya raya, gedungnya mewah, cantik dan indah, tenda-tendanya masya Allah. Yang saya herankan, kenapa lah tenda ini cuma kiri kanan aja ya? Ini nanti pas hari ulang tahun Padang Lawas baru dipasang tenda-tenda semua insya Allah. Amin. Payung-payung masya Allah, tabarakallah. Siapa tadi yang ceramah? Ustadz Somad. Apa yang disampaikannya? Yang pertama silaturahim. Yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga
Yang terakhir yang disampaikannya adalah Memda tema taya bawati. Mati. Kalau ada yang bisa nyambung berarti udah tua. Karena zaman saya kecil dulu begitu mengaji. Alif di atas, alif di bawah, ya alif depan, u, a, i, u. Anak-anak ini mana bisa nyambung? Mereka sekarang ngaji tak pakai itu. Mereka pakai ikro. A, 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 bataba, bataba, tatata, basaba, basaba. Basaba juga kayak loknya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini semua akan mati menghadap Allah. Tahun 2050, sekarang 2022, tahun 2050, apakah masih ada tablik akbar di sini? Tablik akbar masih ada di sini. Siapa yang ceramah? Abdul Somad. Bapak Ibu meninggal semua. Tapi tablik akbar masih ada. Siapa yang akan jadi ketua panitianya? Nih anak-anak muda ini. Siapa yang akan jadi bupatinya? Nih anak-anak muda ini. Siapa yang akan jadi kapolresnya? Nih anak muda ini. Lalu kami Pak Ustadz, kata yang perempuan, kalian Dharma Wanita penggerak PKK. Maka siapkanlah bupati, wali kota, gubernur, calon-calon pemimpin masa depan sebelum kita mati menghadap Allah. Siap? Ini banyak orang kalau sudah mau pensiun persiapannya luar biasa. Saya sudah menanam kebun sawit, saya sudah menanam kebun karet, saya sudah membangun kos-kosan. Untuk apa? Persiapan pensiun Pak Ustaz. Dia tak tahu malaikat maut datang sebelum pensiun. Yang penting kita siapkan apa yang kita siapkan sesudah mati nanti. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak babinsa, bapak-bapak babin kaptibmas, bapak-bapak jaksa, bapak-bapak hakim, dengan kekuasaan kalian, dengan palu kalian, siapkan persiapan setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Republik Indonesia yang pertama, siapa namanya? Soekarno. Presiden Insinyur Soekarno Hatta. Masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, tapi amalnya tetap mengalir sampai sekarang. Betul? Amal apa? Dia membangun masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Kemerdekaan. Bahasa Arabnya Masjid Istiqlal. Bangga tak punya Masjid Istiqlal? Datang Presiden Obama menengok Masjid Istiqlal, macam menengok kucing Anggora. Bangganya kita menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi apapun. Bangun masjid, bangun sekolah, tahfiz Quran. Kalau belum bisa membangun sendiri, pesantren-pesantren yang ada itu dibantu dengan APBD, dengan insentif, dengan apapun yang bisa. Tapi hati-hati juga ditangkap KPK. Lihat payung hukumnya. Hibah boleh apa tak boleh. Jangan karena ingin berniat amal soleh lalu menjadi temuan. Kita ingin dunianya dapat, akhiratnya dapat. Orang yang paling rugi, pernah punya jabatan, pernah punya kekuasaan, tapi tak dipakai untuk menolong agama Allah. Betul? Pakai untuk menolong agama Allah, supaya nanti waktu kita mati ada yang mengalir sebagai amal jariah. Kami tak bupati Pak Ustadz, kami tak kajari Pak Ustadz, kami bukan hakim Pak Ustadz, kami bukan pengacara Pak Ustadz, kami ibu rumah tangga Pak Ustadz. Ibu rumah tangga dapat amal jariah. Betul? Apa amal jariah ibu? Anak ibu itu yang jadi amal jariah. Nih anak ibu akan bangun tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhabhuma kama rabbayani shaghira. Didik anak, masukkan ke pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren? Masukkan ke pesantren Ustadz Fauzan. Ustadz ini KKN ini, kawan dia di endorse-nya. Nanti yang lain-lain kita buatkan videonya. Anak Anda mau selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, daftarkan segera ke pesantren berikut ini. Jangan terlambat, kuota terbatas. Orang tua saya di Riau, saya di pesantren dengan Ustadz Fauzan Darul Arafah, Deli Serdang, Sumatera Utara. Perjalanan 12 jam naik Sampagul sampai Begoyang Pinggul. Goncang jalan, bukan naik pesawat. Sampai di Deli Serdang 15 jam dari Pelalawan Riau. Di pesantren berapa lama orang tua menjenguk? Setahun sekali baru dijenguk orang tua. Pindah ke Mesir,
4 tahun tak balik kampung. Pindah ke Maroko 2 tahun tak balik kampung. Kenapa? Tiket mahal. Maka adik-adikku yang ada di pesantren, ibu-ibu yang anaknya di pesantren, ibu tahan-tahankan berpisah, ibu kuat-kuatkan hati. Kalau menjenguk anak di pesantren jangan dengan tetesan air mata. Siap ibu? Jangan ibu menangis. Ini ibu nangis. Jangan menangis. Kuat-kuatkan kau di pesantren. Nah, kuat-kuatkan kau di pesantren. Nah, Ustaz Somad tuh dulu 4 tahun tak jumpa emaknya. Kau baru 4 hari udah mata kau besar macam bakso menangis. Mudah-mudahan anak ini semua menjadi anak-anak yang soleh, insyaallah. Menjadi para penghafal Quran, insyaallah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Saya tak maulah anak saya ke pesantren. Saya tak maulah anak saya masuk pesantren. Nanti kalau anak saya pesantren jadi ustaz kurus macam Ustaz Somad. Masuk pesantren bisa jadi anggota DPR RI. DPR RI itu punya semuanya. Kantor dinas, rumah dinas, mobil dinas, bini dinas. Kalau tak percaya tanya sama beliau. Anak yang hafal Quran, taman pesantren, bisa kuliah di Inggris. Ustaz kok tahu? Anak beliau tadi kuliah di Inggris. Menantunya hafal Quran, dokter gigi. Pak dokter bisa jadi bupati. Jadi apapun bisa. Siapa bilang anak pesantren tak bisa? Bisa apa tak bisa? Bisa. Benteng terakhir pertahanan umat Islam adalah pesantren. Siapa yang bisa menghadang LGBT yang begitu deras, akan membuat kontes, akan membuat acara. Masih bersyukur kita masih ada anak-anak pesantren di Padang Lawas yang militan, yang taat, yang takut kepada Allah. Allah jaga Padang Lawas ini dengan benteng pondok-pondok pesantren, insyaallah. Amin. Guru fisika diangkat jadi PNS, guru matematika diangkat jadi PNS, guru kimia diangkat jadi PNS, guru pesantren macam kerakap tumbuh di batu, hidup segar mati tak mau. Padahal pesantrenlah yang memerdekakan negeri ini dari Belanda. Negeri ini merdeka. Negeri ini merdeka lebih dulu mana? Negeri ini atau pesantren? Pesantren. Pesantren Mustafawiyah Purba Baru berdiri tahun 1912. Indonesia merdeka tahun 1945. 1945. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Deka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia 1945 guys. Tapi pondok pesantren jauh lebih tua. Pesantren Lirboyo, pesantren Tebu Ira, pesantren Mustafawiyah, pesantren Inyak Canduang, pesantren setelah pesantren berdiri mengajarkan jihad, bahwa membunuh Belanda, kalau kalian mati ditembak Belanda, kalian mati syahid. Allahu Akbar. Akhirnya Belanda pulang ke Amsterdam pontang-panting, tinggal terong Belanda. Siapa yang mengajarkan kalau mati ditembak Belanda mati syahid? Kalau bukan ulama. Ada dukun mengajarkan begitu. Indonesia ini merdeka bukan karena dukun. Setelah merdeka lah baru dukun nih tampil ke depan. Dukun pun tampil ke depan. Waktu diejek, waktu dibully, waktu disudutkan, dukun pun melapor juga ke polisi juga. Rupanya dukun pun ketakutan juga. Kalau memang bisa kalian menyantet, santetlah musuh-musuh kalian itu, betul.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tetap menolong negeri ini selama masih ada orang yang beristighfar. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama padang lawas beristighfar. Astaghfirullahalazim. Paling pendek. Yang agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang lebih panjang, tarik nafas. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau tak hafal, tak usah bersuara, gerak-gerakkan aja mulut. Siap jaga persatuan. Orang di padang lawas kalau habis sholat zikirnya jahar apa sir? Saya kalau jadi imam zikirnya saya jaharkan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa Ustaz jaharkan? Karena menurut mazhab Syafi'i, imam menjaharkan zikir untuk mengajar makmum. Makmumnya kan udah tahu, ada makmumnya mu'alaf baru masuk Islam. Makmumnya kan udah tahu, ada makmumnya anak-anak kecil yang sedang belajar. Makmumnya kan udah tahu, ada makmumnya orang sudah lama Islam tapi sholatnya baru tadi. Dia tak tahu bacaannya. Anak-anak ini pulang sholat ditanya sama emaknya, siapa imam tadi nak? Ustaz Somad. Apa zikir yang dibacanya? Apa dibacanya? Aku tak dengar. Tak apa kata dia. Makanya saya zikirnya jahar. Doanya di padang lawas sendiri apa rame-rame? Kalau saya jadi imam, saya berdoa, makmum mengaminkan. Supaya apa? Supaya anak-anak ini hafal doa. Doa jangan panjang-panjang, 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina wan najata minan wal afwa inda. Selesai. Ini pula imam dibantainya berdoa sampai setengah jam. Pertama jamaah itu masih khusyuk. Begitu udah agak 5 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tabligh akbar Ustaz Somad di padang lawas kemarin? Penuh tanah lapang sampai payung-payung ketinggalan. Bukan itu standar keberhasilan tabligh akbar. Tabligh akbar berhasil kalau sholat subuh besok masjidnya lebih ramai. Siap ramaikan sholat subuh berjamaah? Siap ramaikan sholat di masjid berjamaah? Siap ramaikan sholat berjamaah? Alhamdulillah Ustaz Somad, di tempat kami masjid ramai. Kapan itu Bu? Idul Adha. Kalau Idul Adha pasti orang ramai bawa kupon mau ngambil daging kurban. Jangan sampai ke masjid seumur hidup cuma 2 kali. Yang pertama akad nikah, yang ketiga sholat jenazah. Imam nih baik, tak pernah ke masjid, sombong. Kalau dipanggil sama muazzin, hayyalas shalah, apa kata dia mengejek? Kau aja duluan lah. Tapi imam ini tak pendendam. Begitu dia meninggal dunia, maka imam tetap menyolatkan usolli ala hadhil janazah arba'at takbiratin fardhu kifayah, imaman walaupun dia tak pernah ke masjid lillahi ta'ala. Allahu akbar. Untung bukan saya imamnya. Kalau saya imamnya tak mau saya sholatkan. Ustaz ini ada jenazah, tengok mukanya. Oh ini yang ngejek kemarin dan bawa ke laut, kasih makan ikan paus. Satpol PP, betul. Polisi, tentara, pemuda Pancasila, AMPI, mereka berseragam. Ini apa nih Bang? Hah? MPK, IPK, oh, MPK buku itu. IPK, Ikatan Pemuda Karya. Bang, mereka cuma 2 orang aja. Ada yang lain?
TNI ada Pak Asibuan, tentara ada Pak Tobing, Masya Allah ada Pak Haraha. Itu enaknya di Padang Lawas, berujung semua namanya. Adil semuanya, Masya Allah. Ibu bangga tak menengok orang berseragam-seragam ini datang pengajian? Bangga kan? Bilang aja bangga. Saya terus terang saya menengok orang berseragam-seragam ini datang pengajian, bangga saya. Ibu pun bisa menasihati anak ibu. Apa kata ibu? Tengok nak. Bapak tuh polisi, bukan senang masuk lulus polisi, tentara, bukan senang mau lulus tes tentara. Tengoklah anak-anak muda, mereka datang nak. Ayah kau baru jadi hansip udah tak mau pengajian. Mohon maaf hansipnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau polisi, mau tentara, mau IPK, mau pemuda Pancasila, mau Satpol PP, apapun namanya, kalau mati tetap membawa kain putih. Ada orang Islam mati bawa seragam, tinggal di lemari, dituliskan di lemari, dimasukkan ke lemari. Setiap istrinya buka lemari, asal membuka lemari, pas ditanya orang, kenapa kau menangis? Warisannya sedikit kali. Kalian pikir mereka ini menangis karena sayang. Kaulah bulan, kaulah bintang, bang. Jangan lama-lama pergi pengajian ya, bang. Setengah napasku pergi. Itu kan sementara kau hidup, bang. Begitu kau mati berubah. Selama ini kau hidup sehidup semati. Begitu mati kau mati, aku hidup. Betul kan, bang? Betul kan orangnya? Maka siapkanlah bekal amal soleh menghadap Allah, karena kita semua akan mati menghadap Allah, karena kita semuanya akan berhenti jantung berdetak, berhenti mata berkedip, berhenti telinga mendengar. Kalau jantung berhenti berdetak, maka darah berhenti mengalir. Kalau darah berhenti mengalir, berubah menjadi nanah, dimakan cacing tanah, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan mati masuk ke liang tanah, akan dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Mana yang sombong-sombong? Mana orang Padang Lawas yang dulu kaya-kaya? Mati. Mana orang Padang Lawas dulu yang pejabat-pejabat? Mati. Mana orang Padang Lawas dulu yang ganteng-ganteng? Mati. Mana orang Padang Lawas yang dulu cantik-cantik? Mati. Tapi jangan gara-gara ini semuanya lekoi loyo. Saya tak mau besok Pak Bupati pas merapat sama kepala dinas, gimana program kita tahun depan? Mati. Dengan mati ini kita makin semangat mencari duit supaya bisa bangun masjid. Betul? Dengan mati ini kita makin semangat bangun pesantren supaya ada amal jariah mengalir. Kalau Abdul Somad mati, dapat berita dari Pekanbaru, Abdul Somad meninggal dunia, ibu mau mengirimkan Al-Fatihah? Semangatkan orangnya. Kalau Abdul Somad mati, anak-anakku mau mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu. Itulah tujuan aku datang kemari. Aku bukan orang politik, aku bukan orang ekonom, aku bukan orang apa-apa. Aku hanya manusia biasa yang ingin setelah aku mati mendapatkan amal jariah seperti para alim ulama. Aku bukan ulama, tapi aku ingin seperti mereka. Mudah-mudahan Allah menjadikan Padang Lawas baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarganya asakinah mawaddah warahmah. Yang belum berjodoh dijumpakan Allah jodoh yang baik-baik. Banyak kali yang belum nikah. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar. Siapa yang ceramah di Padang Lawas tadi? Ustaz Somad. Berapa yang disampaikannya? 3. Yang pertama silaturahim, yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga mimdate mata ya bawati mati. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita, la ilaha. Jangan sampai pas mau mati dibisikkan la ilallah, keluar mulut dari mulutnya, pas didengar apa dia bilang, sudah ngopi belum? Jangan sampai keluar kata cakap dari mulutnya pas didengarkan bukan la ilaha illallah. Berapa harga sawit?
Tak usah kau urus-urus lagi harga sawit, tak usah kau urus-urus lagi harga pupuk. Yang kau pentingkan adalah bahwa kau mati membawa kunci surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Kita insya Allah semua ini akan masuk ke dalam surga, insya Allah. Bukan kata saya. Kalau saya mungkin Bapak Ibu tak percaya, tapi kata Nabi Muhammad SAW, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Yakin apa tak yakin? Percaya apa tak percaya? Masa yang berzina, berjudi masuk surga juga Pak Ustaz? Masuk, cuman transit dulu di neraka jahanam, diobok-obok dulu di neraka. Tapi kita semuanya insya Allah tidak singgah ke neraka, karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azab. 7 kali habis sholat subuh, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kalau tak bisa satu nafas jangan paksakan, nanti takutnya putus di tengah jalan. Di akhir majelis mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, memberikan kesehatan kepada pemimpin-pemimpin kita yang adil dan amanah, dijadikannya Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan